Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sultan Abrar Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang imbuhan ke, di, dari, ada, dan tidak ada. Maka dari itu, kita perlu memahami ketiga dari rumus-rumus yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita mulai dari ke, atau kita sebut dengan materi Yonelme Durumu, memiliki dua imbuhan dari dua rumus, yaitu kalau imbuhannya adalah A, maka rumusnya A, E, O, U. Jadi kalau rumusnya A, E, O, U atau huruf-huruf kalian, maka menghasilkan A. Kalau huruf-hurufnya E, I, E, U atau INJ, maka akan ditambahkan E. Ingat, fungsi Y di sini sebagai pemisah dua huruf vokal yang bertemu. Sehingga kalau akhirnya vokal tetap dipakai Y, kalau akhirnya konsonan cukup ditambahkan A dan E saja. Contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat di bawah, ke taman. Taman itu bahasa Turkinya adalah park. Maka kalau kita ingin bilang ke taman, parka. Kenapa pakai A? Karena kita lihat di sini ada huruf A yang berarti vokal kalen atau vokal tebal. Sesuai dengan rumus, maka kita tambah A. Parka, ke taman. Di bawahnya ada office. Kenapa pakai E? Karena ada huruf I di sini yang merupakan huruf-huruf inj atau tipis, maka ditambah E. Kita perlu ketahui bahwa dua contoh ini sama-sama berakhiran konsonan ya, ke kantor dan ke taman. Nah, cukup mudah bukan di imbuhan ke? Kalau kita sudah memahami, sekarang kita melanjutkan ke imbuhan di atau disebut dengan kalma durumu. Imbuhan di juga memiliki dua imbuhan, yaitu ditambah da atau ditambah d. Ketentuannya sama saja, a, e, o, u, dan e, i, e, u. Tapi ada tambahan. Jikalau kita menemukan akhiran huruf-huruf ini di sebuah kosakata atau yang kita sebut dengan first syahab, merupakan huruf-huruf sert unsur atau konsonan keras, nanti rumusnya akan berubah seperti di bawah ini. Bukan da atau d lagi, melainkan ta atau t. Disesuaikan ya, kalau a, e, o, u akhirannya maka ditambah ta, e, i, o, u akan ditambahkan t. Contohnya di bawah ada perpustakaan, kütüp hane akan ditambah D. Kenapa? Karena D merupakan anggota dari huruf-huruf inj, E, I, E, U ditambah D ya. Karena di sini juga karena tidak peserta syahab, maka aman menggunakan D ya. Di perpustakaan. Di bawahnya, ini kita kasih contoh yang menggunakan tate atau peserta syahab. Office T, artinya di kantor. Karena office itu memiliki huruf I yang sesuai rumus ditambahkan T, ada huruf I, E atau E, U, tambah huruf T ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan vokal dan yang kedua huruf akhirnya, apakah di vokal per konsonan juga seperti itu. Selanjutnya ada imbuhan dari atau disebut dengan cekma durumu. Sama konsepnya seperti imbuhan di, hanya beda huruf N saja. Jadi cara mudahnya, kalau kita sudah menguasai rumus imbuhan di, maka untuk imbuhan dari tidak jauh beda, karena di akhirnya hanya cukup ditambahkan N, beda huruf N saja. Kalau di itu dade, kalau dari itu dan den. Kalau di itu tate, kalau dari tanten. Seperti itu. Sama saja konsepnya. Keseluruhan sama-sama memiliki imbuhan yang berketentuan A, U, O, U, dan E, I, E. Contohnya, Euden dari rumah. Ajtan dari pohon. Ingat karena ada C di sini merupakan huruf konstruksi syahab, maka ditambah tan karena ada huruf vokal A. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Di pembahasan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat pernyataan ada dan tidak ada. War dan yok. War ada, yok tidak ada. Kita langsung masuk ke contoh kalimat saja. Jadi yang pertama, senofta bilgeser yok. Kita perlu ketahui bahwa bahasa Turki itu memiliki susunan K, S, O, P. Keterangan dulu, keterangan dibagi dua, ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Utamakan keterangan waktu, setelah itu keterangan tempat. Kemudian masuk ke subjek.
masuk objek, dan yang terakhir predikat. Sehingga dalam bahasa Turki, predikat itu selalu di akhir. Di sini kita membuat kalimat-kalimat sederhana saja, yang dasar-dasar saja, belum yang terlalu lengkap. Kita buat di kelas tidak ada komputer, maka senefta, kelas itu senef, kemudian ditambah ta, imbuhan di, karena senef itu berakhiran V ya, huruf konsonan keras, menjadi senefta, bilgisayar komputer, yok. Ingat, war dan yok selalu di akhir. Senefta bilgisayar yok. Yang kedua, Gaziantep te insan larwa. Di Gaziantep ada orang-orang. Insan itu orang, insanlar orang-orang. War ada. Gaziantep ini kota di Turki ya, atau provinsi di Turki. Kemudian Okulda Rahmat Warma. Nah, ini menggunakan soroeki atau kata tanya apakah. Berarti kalau kita sebut warma, apakah ada? Kalau yukmu, apakah tidak ada? Seperti itu. Untuk versi kata tanya. Jadi artinya apakah di sekolah ada rahmat? Ingat ya, karena di sini semua berawalan keterangan tempat. Itu sudah benar kalimatnya atau susunannya. Pertama, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Semoga dapat dipahami dan kalian bisa saling berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Görüşürüz.